9 aturan menata isi kulkas agar tidak ada makanan yang terbuang. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Buka kulkas sekarang rasanya kadang lebih menegangkan daripada buka notifikasi belanja. Isinya penuh, tapi tetap bingung mau masak apa. Dan anehnya, selalu ada makanan yang berakhir di tempat sampah. Di tengah harga bahan pokok yang makin sensitif dan dompet yang mudah tersinggung, membuang makanan itu bukan cuma soal rugi uang, tapi juga bikin hati ikut nyesek. Ibu-ibu zaman sekarang dituntut serba hemat, serba cepat, tapi tetap waras. Dan kulkas sering jadi saksi bisu kekacauan kecil di rumah. Masalahnya, kulkas bukan cuma alat pendingin, tapi ruang keputusan harian yang memengaruhi pola makan, pengeluaran, dan emosi. Dalam teori decision fatigue dari psikologi perilaku, semakin berantakan pilihan yang kita lihat, semakin cepat otak lelah dan akhirnya salah ambil keputusan, termasuk memilih pesan makanan atau membiarkan bahan makanan terlupakan. Jadi kalau tiap buka kulkas rasanya capek sendiri, itu bukan drama berlebihan, tapi reaksi otak yang kewalahan. Itulah kenapa pembahasan ini penting dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Menata isi kulkas bukan soal estetika ala rumah katalog, tapi soal menyelamatkan uang belanja, waktu masak, dan kewarasan ibu-ibu yang tiap hari jadi manajer dapur tanpa cuti. Dari kulkas yang lebih teratur, keputusan jadi lebih ringan, makanan lebih dihargai, dan hidup rumah tangga terasa sedikit lebih ramah. Aturan pertama itu sederhana, tapi sering dilanggar. Kulkas bukan gudang rahasia negara yang isinya harus disembunyikan. Kalau makanan ditaruh di belakang, nasibnya biasanya kayak mantan, dilupakan perlahan sampai basi. Contoh paling nyata itu yogurt niat diet yang dibeli penuh harapan, ditaruh di belakang saus sambal, 3 minggu kemudian ditemukan dengan ekspresi menyeramkan. Sejak makanan yang cepat basi ditaruh di depan, setiap buka kulkas rasanya kayak ditegur halus tapi nyentil. Aturan nomor 2, jangan pernah belanja sebelum ngecek isi kulkas. Karena ingatan ibu-ibu itu sering kalah sama diskon. Kita sering merasa yakin belum punya tomat. Padahal di kulkas sudah ada tomat hidup, tomat setengah mati, dan tomat hampir jadi saus. Ini bukan pelupa, ini terlalu banyak mikir. Begitu mulai biasain cek kulkas, walau cuma 1 menit sebelum berangkat belanja, pola pikir kita langsung berubah pelan-pelan tanpa sadar. Dari yang awalnya belanja pakai perasaan dan lapar mata, jadi belanja pakai logika dan kenyataan. Kita jadi tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, apa yang masih banyak, dan apa yang sebenarnya cuma keinginan sesaat karena lihat promo. Akhirnya belanja jadi lebih masuk akal. Isi kulkas lebih seimbang, makanan jarang terbuang, dan dompet ikut tersenyum. Karena pengeluaran gak lagi bocor halus, tapi konsisten. Aturan nomor 3, plastik belanjaan itu musuh dalam selimut. Semua kelihatan sama, isinya misterius, dan ujungnya bikin kita malas bongkar. Pernah nemu tahu tempe yang sudah berubah aliran hidup karena kelamaan di plastik. Sejak pakai wadah bening, kulkas terasa jujur dan transparan. Isinya kelihatan jelas tanpa harus nebak-nebak seperti kuis. Aturan keempat, makanan siap makan itu perlu perlindungan khusus. Kalau dicampur sama bahan mentah, dia selalu kalah secara fisik dan mental. Lauk sisa sering ketindih ayam mentah, sampai akhirnya bau dan dibuang dengan rasa bersalah. Setelah dipisah, lauk sisa jadi lebih sering dimakan, dan drama mikir, masak ulang jadi berkurang drastis. Aturan nomor 5, kulkas juga butuh sesi curhat mingguan. Bukan nunggu bau aneh baru panik dan menyalahkan semesta. Cek isi kulkas seminggu sekali itu
kayak evaluasi hidup versi dingin. Dari situ kelihatan mana yang masih layak, mana yang harus diselamatkan hari ini juga. Kadang sambil ngomel sendiri, tapi justru dari situ kita jadi lebih sadar dan lebih hemat. Aturan nomor 6. Sisa makanan itu bukan aib keluarga. Dia cuma korban kelelahan kita. Kalau dibiarkan tanpa tempat khusus, besoknya dia berubah jadi benda asing. Sejak sisa makanan dikasih zona khusus, keputusan makan jadi lebih gampang. Dan pagi hari nggak perlu drama buka kulkas sambil bilang, "Aduh, masak apa lagi?" Aturan ketujuh, promo itu ujian iman ibu-ibu. Diskon serasa panggilan jiwa, padahal kulkas sudah penuh sampai pintunya susah nutup. Akhirnya bukan hemat, tapi nyumbang sampah. Setelah belajar berhenti beli cuma karena murah, isi kulkas jadi lebih manusiawi, dan pengeluaran ikut lebih waras. Aturan ke-8. Satu masuk, satu keluar itu bukan teori ribet, tapi kebiasaan kecil yang menyelamatkan banyak makanan. Setiap ada belanjaan baru masuk, yang lama harus dimajuin. Ini kayak antrean hidup. Siapa datang duluan ya? Diprioritaskan duluan. Dengan cara ini, makanan lama nggak ketimbun, dan peluang dibuang makin kecil. Aturan ke-9, kulkas rapi itu efeknya ke mental. Buka kulkas dan lihat semuanya tertata bikin hati lebih tenang. Walau hidup di luar sana masih berantakan, rasanya kayak, oh ternyata masih ada satu hal yang bisa dikontrol. Dari situ muncul rasa sayang sama makanan. Karena kelihatan jelas perjuangan uang belanja yang sudah dikeluarkan. Kadang masalah di kulkas itu bukan soal sayur basi, tapi soal hidup yang terlalu penuh sampai lupa bernapas. Kulkas jadi saksi bisu ambisi belanja, niat masak sehat, dan realita capek yang datang bersamaan. Di sanalah kita belajar bahwa rapi bukan soal estetik, tapi soal memberi ruang buat diri sendiri, supaya tidak selalu merasa kurang dan tertinggal. Menata kulkas pelan-pelan itu seperti menata kepala di tengah rutinitas ibu-ibu yang isinya serba mikir. Kita bukan cuma mindahin makanan, tapi juga mindahin beban, sambil senyum tipis, karena sadar ternyata hidup bisa lebih ringan kalau tidak semua harus ditimbun. Dan ya, kadang sayur itu bukan rusak, cuma menunggu kita berhenti scroll dan mulai masak. Jadi biarkan kulkas jadi tempat yang ramah, bukan ruang penghakiman. Setiap kali dibuka, dari sana kita belajar bahwa sedikit rapi bisa melahirkan banyak rasa cukup. Sedikit sadar bisa bikin hati lebih tenang. Dan sedikit usaha hari ini bisa menyelamatkan banyak hal besok. Kalau kulkas saja bisa berubah, apalagi kita yang setiap hari sudah terbukti kuat. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.